Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bertemu lagi pada mata kuliah penulisan karya sastra. Pada kali ini kita akan masuk kepada genre karya sastra yang ketiga, yaitu naskah drama atau drama ya. Nah, kali ini kita akan masuk kepada materi unsur-unsur pembangun drama sebagai salah satu aspek yang harus Anda ketahui sehingga dapat menulis naskah drama yang baik. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, karena kita akan menulis sebuah naskah drama, kali ini kita akan coba bahas dulu apa itu drama. Drama adalah tiruan manusia dalam gerak-gerik. Jadi, sesuatu hal yang dianggap sebagai sebuah tiruan manusia dalam gerak-geriknya. Nah, drama diartikan juga sebagai komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau dialog yang dipentaskan. Atau juga dapat diartikan cerita atau kisah, terutama yang melibatkan konflik atau emosi yang khusus disusun untuk pertunjukan teater. Nah, kejadian yang drama juga dapat didefinisikan sebuah kejadian yang menyedihkan, atau makna yang ketiga ini lebih ditemukan banyaknya dalam percakapan, seperti itu ya. Nah, apa saja unsurnya? Kenapa ini perlu diketahui? Jadi ketika nanti Anda merancang sebuah naskah drama, tentu Anda harus memperhatikan sebuah plot atau rangka cerita, penokohan, dialog, diksi, tema, perlengkapan, dan nyanyian ya. Nah, ini unsur-unsurnya. Kita akan melihat yang pertama yaitu rangka cerita atau plot. Cerita dalam drama merupakan rangkaian peristiwa yang dijalin sedemikian rupa sehingga dapat mengungkapkan gagasan pengarang. Nah, rangkaian peristiwa ini diatur sebagai alur. Jadi ada alur maju, alur balik, dan alur campuran seperti itu. Jadi sama prosa, tapi prinsipnya dalam drama ini dia dijalin sedemikian rupa sehingga dia juga menunjukkan sebuah peristiwa, gitu ya. Nah, sementara penokohan atau karakter ini adalah pelaku-pelaku dalam drama yang mengungkapkan watak tertentu. Jadi ada pelaku protagonis yang biasa menampilkan kebaikan, yang mau memperjuangkan. Lalu ada pelaku antagonis, ini watak yang bertentangan dengan nilai kebaikan. Lalu juga ada tritagonis, ini juga yang mendukung protagonis untuk memperjuangkan nilai kebaikan. Kita lanjutkan dialog. Ini adalah termasuk bagian penting dalam sebuah naskah drama. Karena apa? Sebuah dialog itu harus memenuhi dua hal. Yang pertama, harus turut menunjang gerak laku tokoh. Jadi dialog itu juga menunjukkan gestur ya atau gerak laku. Lalu dialog yang diucapkan di atas pentas lebih tajam dan tertib daripada ujaran sehari-hari karena harus jelas. Biasanya tidak pakai alat bantu, tapi mungkin di beberapa pementasan ada alat bantu. Jadi sangat membutuhkan kemampuan vokal yang jelas ketika dipentaskan naskah drama ini. Lalu diksi, pemilihan kata atau kebahasaan, kata-kata yang digunakan dalam drama itu harus dipilih sedemikian rupa sehingga terungkap semua gagasan dan perasaan pengarang serta mudah diterima oleh pembaca, pendengar, atau penonton. Jadi pemilihan kata menjadi juga sangat penting dalam penulisan naskah drama karena diksi yang dilontarkan oleh si tokoh dalam sebuah pementasan harus bisa diterima oleh si pembaca dengan si pendengar, pemirsa dengan baik gitu ya, atau penonton. Lalu tema ini prinsipnya sama pada sebuah karya sastra, yaitu gagasan pokok yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau disebut juga dengan atau penonton gitu ya. Lalu latar adalah keterangan mengenai tempat, ruang, dan waktu di dalam naskah drama. Latar tempat itu apa saja? Yaitu penggambaran tempat kejadian dalam naskah. Yang latar waktu itu penggambaran waktu kejadian di dalam naskah drama. Kemudian yang budaya, ini penggambaran budaya yang melatar belakangi sebuah adegan atau peristiwa dalam naskah drama. Lalu ada perlengkapan, nah ini yang mungkin cukup menarik ya, dengan mungkin dalam puisi atau dalam prosa ini kita bahas, yaitu perlengkapan, nyanyian, dan pakaian. Nah, dalam sebuah pementasan ini menjadi penting karena dia mendukung cerita yang dibawakan oleh si pemeran. Maka tata panggung, lampu, musik, dan nyanyian merupakan hal yang berpengaruh dalam penyampaian gagasan sehingga dapat diterima oleh pendengar atau penonton. Lalu kita masuk ke pementasan. Nah, jadi dalam penulisan naskah drama, seorang pengarang juga harus memperhatikan karena ini akan dipentaskan, maka harus diperhatikan ini. Pementasan drama itu merupakan kerjasama yang sangat erat antara penulis dengan penulis naskah atau skenario itu dengan sutradara dan pelaku atau aktor. Jadi ini harus ada hubungan yang
pas gitu, cocok ya. Nah, pementasan drama mempunyai tahapan-tahapan yang runtut, yaitu ada eksposisi, komplikasi, peningkatan konflik, klimaks, penyelesaian, dan resolusi atau keputusan. Nah, jadi ini biasa diperhatikan tahapan-tahapannya ya. Jadi 6 tahapan itu, yang pertama eksposisi ini adalah cerita diperkenalkan agar penonton mendapatkan gambaran selintas. Nah, biasanya Anda menyimak ini kalau nonton pementasan drama ya. Lalu konflik. Nah, pelaku cerita terlibat dalam suatu persoalan. Nah, biasa mulai terjadi insiden gitu ya. Lalu ada komplikasi itu mulai persoalan baru, jadi mulai banyak masalah. Krisis, misal pertentangan harus diimbangi dengan jalan keluar, mana yang baik dan mana buruk. Jadi ada pihak yang tenggarai ya, mana yang melanjutkan cerita. Lalu ada resolusi, ini mulai menyelesaikan konflik atau persoalan dan mulai pada sebuah keputusan. Konflik berakhir, maka cerita pun selesai seperti itu. Nah, jadi nanti dalam penulisan naskah drama tahapan itu juga harus diperhatikan. Nah, tahap-tahap penceritaan tersebut dapat disusun sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu plot literar, ya plot yang jelas alurnya, yang menggambarkan perubahan karakter atau suasana drama erat kaitannya dengan plot cerita. Plot literar ini juga lazim digunakan dalam drama sirkuler, linear, dan episodik. Selain itu, tahapan-tahapan bercerita tersebut masih harus dikemas dalam bagian-bagian drama yang lazim dikenal dengan istilah babak, episode, atau adegan. Jadi ketika Anda merancang sebuah naskah drama, Anda harus memperhatikan itu per episodenya atau per babaknya. Itu harus diperhatikan, jadi tahapan-tahapan tadi. Nah, tambahan lain, sebagai pemula atau menulis naskah drama, ide pembuat naskah ini sebenarnya bisa dikembangkan dari naskah karya sastra yang lain, misalnya cerpen ataupun puisi. Nah, Anda mungkin yang paling mudah misalnya adalah sebuah cerpen atau sebuah prosa. Cerita itu dapat dijadikan sebagai sumber inspirasi, bahkan dari sebuah cerpen Anda bisa mengambil bagian-bagian dalam cerpen tersebut untuk diubah menjadi teks drama. Itu boleh, tapi tetap harus ada penjelasan, informasi bahwa naskah drama ini diambil dari sebuah cerita apa. Itu penting sebagai bentuk pengakuan seorang penulis terhadap karya yang dia buat ya. Jadi itu perlu sebagai etika dalam penulisan. Jadi sekali lagi untuk pemula sebenarnya bisa dimulai dengan cara mengembangkan naskah drama dari sebuah cerpen atau sebuah prosa. Kemudian nanti itu bisa dijadikan naskah drama dengan teknik-teknik tertentu tentunya. Nah, tapi dari puisi pun bisa sekali. Tapi prinsipnya jika Anda mau mengambil itu, Anda bisa membuat modelnya sebuah teks transformasi. Artinya, dalam teks transformasi nanti yang dikembangkan itu dari teks sebelumnya menjadi sebuah naskah drama, mungkin ada pengubahan atau ada yang dipertahankan. Itu bisa Anda perhatikan juga. Baik. Silakan mulai belajar menulis karena penulisan tentu tidak bisa yang sekali jadi ya, semua butuh proses, maka teruslah berlatih agar bisa menghasilkan sebuah karya yang menarik. Baik, sepertinya itu yang dapat saya sampaikan untuk materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.